DNNTV, Bandung, adalah Komandan Sektor 22 Citarum Harum, Kolonel Infanteri Epi Gustiawan, SI memimpin karya bakti terpadu pada pembersihan Cikapundung River Post, Jumat, 14 Agustus 2020. Hingga 345 orang personil tergabung pada karya bakti ini, terdiri dari personil anggota Satgas Sektor 22 Citarum Harum sebanyak 60 orang, sisanya dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Diskar PB, BBWS Citarum, BD BPBD Jabar, Dinas Kebersihan, dan beberapa komunitas motor, juga peduli lingkungan lainnya. Karya bakti terpadu merupakan rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 dengan membersihkan latar teras Cikapundung River Spot dan Sungai Cikapundung berikut bantarannya dari sampah dan sedimentasi. Dan Sektor 22, Kolonel Infanteri Epi Gustiawan, memimpin pada giat ini. Ia mengatakan, mengingat sejarah hasil perjuangan sebelum kemerdekaan, bahwa Sungai Citarum merupakan sumber kehidupan masyarakat, dan berhasil direbut dari penjajah pada tanggal 14 Agustus 1945, berposko di Reungas Dengklok Karawang, maka perlu pantauan yang serius pada pembersihannya, sebagai bentuk penghormatan dari kita kepada para pejuang. Sungai Cikapundung, yang bermuara di Sungai Citarum, perlu pemeliharaan serius dari kebersihannya. Jumat ini, kita melakukan pembersihan terpadu dari beberapa komunitas. Pemuda merupakan momen yang bagus. Sebagai pemuda, kita kaitkan dengan semangat perjuangan zaman dahulu, ujar Epi. Pasca pembersihan hari ini, Kolonel Epi pun berpesan bahwa pemeliharaan ke depan perlu berkelanjutan, selain menyajikan kebersihan di pusat kota. Karena sangat berpengaruh kepada masyarakat yang mengunjungi kota Bandung, supaya betah dan nyaman, maka fungsi sungai akan kembali sebagai sumber kehidupan. Di kesempatan yang sama, Kadis DPU Kota Bandung, Insinyur Didi Ruswandi, MT, menanggapi serius tentang pemeliharaan kebersihan sungai dari sampah dan sedimentasi, yang selama ini bekerja sama dengan Satgas Citarum Harum Sektor 22. Kami merasa terbantu dengan adanya Satgas Sektor 22, kalau pemeliharaan sungai, kita perlu bergeser pada perbaikan dari hulu, supaya sedimentasi terhambat, sehingga tidak terbawa ke hilir, dan sedimentasi tidak akan terjadi, terangnya. Sopian Hernadi, Kabid Kebersihan DLHK Kota Bandung, sangat mengapresiasi pada dan Sektor 22. Kami akan terus bekerja sama dengan Satgas Citarum Harum, terkait kebersihan dari sampah, yang jelas program Keng Pisman merupakan salah satu solusi untuk pengelolaannya, ujarnya. Beberapa lembaga dan komunitas yang terlibat pada karya bakti terpadu. Semua peserta kegiatan, ada 345 orang. Terdiri dari, Satgas Sektor 22 60 orang. DPU Kota Bandung 50 orang, DLHK Kota Bandung 15 orang, BPBD Prof Jabar 10 orang, Komunitas Cikapundung 70 orang, XTCA ada 30 orang, Brigaiza ada 30 orang, Komunitas Broterhout ada 20 orang, Komunitas BMX 15 orang, Padepokan Cigadung 15 orang, Mahasiswa UPI 15 orang, dan penggiat Sungai Jabar 15 orang. Hasil yang dicapai: fisik, pengangkatan sampah dari sungai 4 ton, pengangkatan batu kali 37 kubik, pengangkatan sedimen 60 kubik, pembersihan taman CRS, dan pembersihan trotoar CRS. Non-fisik, pertama, terjalin silaturahmi dengan masyarakat, dan kedua, perubahan mindset masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, bisa bertambah. Demikian dilaporkan kontributor DNNTV Bandung, Joveina. Yang terlibat di kerja bakti ini? Kalau OPD-nya DLHK, BBWS, kemudian DPU, Damkar, apalagi itu ya, ada BPPD, saya kira itu ada lebih dari 6. Hari ini kita
Jumat ya. Kalau kita lakukan biasanya kita melaksanakan kegiatan Jumat bersih ya. Kita melaksanakan kegiatan karya bakti terpadu secara komponen bersama dalam rangka kita kegiatan memperingati HUT RI ke-75 ya, sehingga ini momen yang bagus kalau kita melihat sejarah perjuangan. Tentunya peran dari pemuda atau orang tua kita itu sangat tinggi. Di hadapan kita sekarang ini berada di Sungai Cikapundung. Cikapundung ini adalah tadi disampaikan pada saat saya mengambil apel merupakan muaranya dari Sungai Citarum yang merupakan untuk sumber kehidupan buat kita semua. Nah, disitulah sumbernya kehidupan pada masyarakat dulu. Dulu Citarum diperebutkan oleh bangsa kita untuk merdeka pada tanggal 14 Agustus 1945. Sudah direbut itulah Citarum di Rengas Dengklok poskonya kan. Sehingga kenapa dengan nuansa pada saat ini kita karya bakti, kita menggunakan merah putih itu, kita mengenang pejuang-pejuang para kita dulu ya, bahwa memperjuangkan Sungai Citarum itu dulu para Bung Hatta dan Bung Karno di situ, ditempatkan di situ untuk menutup Sungai Citarum yang ada. Inilah salah satu muaranya yang ada di Cikapundung. Kita sama-sama untuk memperingati hari tersebut 17 Agustus ya di situ. Sehingga dengan komponen yang ada secara terpadu, kita di situ juga dari kepala dinas juga ada, dari delegat juga ada, dari komponen lain yang ada ya, termasuk dari komunitas juga lain juga ada sama-sama. Sehingga apabila sudah kita rapikan, sudah kita bersihkan, masyarakat juga tahu semua di sini bahwa inilah salah satu sumber kita ya, untuk rest area kita juga sini sumber istirahat, kegiatan apa yang ada, sehingga kita bisa saling menjaga di tempat yang ada di kita sekarang ini. Bukan hanya sekedar nanti kegiatan ini hanya simbolik ramai, tapi kita tidak dipelihara. Intinya dari kami di sini, setelah kita sama-sama turun untuk memelihara sini dari kebersihan, kita pelihara sama-sama, termasuk yang berada di lingkungan PKL yang ada di sini, kita saling menjaga. Sehingga apabila ini nyaman, bersih, terpelihara, masyarakat pun juga akan enak menguasai di sini. Ya, untuk menikmati yang ada di sini juga merasa nyaman ya buat kita. Terasa itu ya, sehingga momen ini ada, dan saya cukup apresiasi ya, para komunitas juga banyak, masyarakat ada juga banyak, sehingga ada kurang lebih 200 lebih orang ya sama-sama di sini kita untuk menghadiri pada momen kegiatan pada pagi hari ini. Prinsipnya kami sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini, karena sebenarnya secara tugas pokok fungsi masalah pengolahan sampah harusnya dilakukan oleh kita. Tapi dengan adanya dan sektor 22, kemudian dukungan dari rekan-rekan terkait, misalnya dari PU, ya ini membuktikan bahwa kolaborasi Citarum Harum meskipun dengan kondisi saat ini wabah pandemi, kita masih harus berjalan seperti itu. Karena yang dua hal yang kita bisa berhenti saat ini ya, wabah pandemi dan sampah. Sampah tuh nggak bisa dihentikan meskipun kita ada kondisi saat ini, sampah, produksi sampah terus ada. Dan ini memang tugas kita selanjutnya adalah bagaimana mengedukasi masyarakat, jangan sampai setelah ada kegiatan pembersihan sungai seperti ini nanti sampah muncul lagi. Ya, tetap program prioritas kita Kang Tisman, kurangi sisakan manfaatkan. Jadi kalau pengolahan sampah sudah dilakukan di sumber timbulan sampah, mudah-mudahan tidak ada lagi sampah yang dibuang, terutama yang ke sungai. Cuma memang ya ini edukasi ke masyarakat yang kita harapkan juga nanti kolaborasi lebih intensif dengan sektor bebas Citarum Harum. Siap, Nun. Saja mungkin terbatas, tapi nanti sisanya kita rutinkan gitu dengan kegiatan rutinnya gitu. Sedimentasi ya maksudnya. Nah, sedimentasi sama sampah. Iya. Itu fokusnya mungkin yang di bawah jembatan itu udah sangat mengganggu. Siap. Ya. Oke, cukup lah. Itu bang, isinya apa bang? Isinya emas. Emas. Iya.